Kawan-kawan sering nanya kenapa namanya rumah kecil gitu. Ya pertama memang saya tidak pernah membayangkan ada rumah yang besar, rumah yang megah. Saya selalu bayangkan rumah yang kecil saja tetapi punya pekarangan luas, ada tumbuhan di mana-mana, ada aneka peliharaan di mana-mana. Saya kira pesan yang paling penting adalah kita semua akan berakhir di rumah kecil, rumah yang hanya berukuran 2x1. Jadi pesannya adalah perbanyak rasa syukur, syukuri apapun itu. Insya Allah kalau kita selalu mengasah rasa syukur, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menambah nikmatnya. Saya kira itu. Menepi dari hiruk pikuk perkotaan, rutinitas pekerjaan, dan kepadatan kota, pastinya butuh tempat rindang, sejuk, serta hamparan sawah, pegunungan, atau pantai menjadi salah satu destinasi liburan di luar kota. Pernahkah membayangkan kota Makassar sebagai kota metropolitan? Ada kafe dengan nuansa khas pedesaan, suasana alam yang teduh menjadi daya tariknya. Adalah rumah kecil. Tempat ini disetting dengan konsep yang terbuka. Meja, bangku, ornamen, percikan air, dan kicauan burung menambah khas suasana pedesaan rumah kecil ini. Adalah Pak Adi, pemilik rumah kecil. Kalau kita bicara tentang rumah kecil, saya kira kita coba flashback 12 tahun yang lalu. Tempat ini jorok, kotor, bau, penuh sampah, tidak ada tumbuhan di dalamnya. Nah, di awal garap tempat ini oleh warga sekitar, bahkan oleh keluarga, dianggap satu kegilaan tanda petik. Bahwa mau bangun apa di sana? Tapi kan kita tidak boleh, bahkan tidak boleh memaksakan wilayah berpikir seseorang, kan beda-beda. Mungkin hanya sampai di sana lah wilayah berpikirnya, jadi kita juga anggap itu biasa saja gitu. Nah, kemudian dari proses itu saya kira semua berangkat dari sebuah kecintaan gitu. Jadi saya selalu di awal bilang bahwa saya bersyukur gitu, Tuhan mengirim saya di dua ruang gitu, ruang cinta alam dan ruang kesenian. Saya kira tanpa dua ruang itu mustahil juga rumah kecil ini ada. Jadi semua berangkat dari kecintaan. Nah, kenapa di proses awal kita mulai menanam dulu gitu. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa menanam dulu gitu. Nah, kami melihat bahwa kami butuh proses pelibatan alam untuk sama-sama membentuk tempat ini. Nah, sekarang kan kebalik itu, orang mau bangun rumah atau mau bangun apa saja, pohon-pohon menyingkir dulu, saya mau masuk gitu. Nah, itu frame berpikir manusia saat ini. Ruang untuk alam, untuk tumbuhan, untuk makhluk hidup yang lain serasa bukan menjadi bagian penting di kehidupan sehari-hari manusia hari-hari ini gitu. Alam serasa bukan bagian penting. Nah, olehnya itu saya kira rumah kecil coba mengirim pesan lewat apa yang hadir di sini. Saya kira kita bukan hanya semata-mata bicara tentang prospek bisnisnya, karena memang rumah kecil dari awal tidak pernah dirancang untuk dibuka umum gitu. Saya dan keluarga selalu membayangkan ada ruang, ada tempat yang bisa bikin saya, keluarga, dan sahabat bisa nyaman di dalamnya. Jadi semua berangkat dari kecintaan. Toh kalau pun sekarang akhirnya dibuka umum, itu juga sebenarnya permintaan dari kawan-kawan gitu. Bang, kenapa tempatnya nggak dibuka umum? Kita di kota itu, apalagi yang bermukim di tengah kota itu,
dan sudah tiap hari disuguhi hiruk pikuk kebisingan kota. Nah, kita butuh ruang untuk sekedar merenggangkan persendian yang kaku gitu. Nah, sebenarnya pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya kita coba buka umum, dan alhamdulillah direspon dengan baik, dan saya bersyukur orang-orang yang berkunjung ke rumah kecil cukup mengapresiasi karya-karya kami. Jadi lagi-lagi bahwa apa yang hadir di sini itu adalah sebuah proses penggambaran jiwa gitu. Nah, lebih di frame besarnya kami menganggap bahwa proses di rumah kecil ini adalah sebuah proses karya gitu. Jadi kalau pelukis katakanlah melukis di atas media kanvas, di atas media kertas, rumah kecil memilih melukis di dalam ruang, lukisannya yang terus bertumbuh gitu. Nah, ada lagi satu pesan penting saya kira, bahwa kalau di kehidupan kita, di ruang-ruang terkecil kita yang namanya rumah, saya kira ketika ada rumah yang dikelilingi kehidupan, maka itu juga bisa mengasah sesungguhnya bahwa betapa hidup itu punya arti, betapa hidup itu kita harus isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermakna gitu. Jadi lebih ke menghargai hidup. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, saya kira ketika kita dikelilingi yang tumbuh, ketika kita dikelilingi yang hidup, maka saya kira itu juga bisa mengasah rasa syukur kita, karena selalu saja kita temui kejutan-kejutan di depan. Jadi saya juga selalu berulang kali bilang ke kawan-kawan bahwa jangan pernah lelah untuk katakanlah hidup berdampingan dengan alam. Mau nanam bunga, mau nanam apa saja gitu yang tumbuh. Karena sesungguhnya apapun itu, makhluk apapun itu banyak mengajarkan kita arti syukur sebenarnya gitu. Karena yang tadi saya maksud kejutan-kejutan, mungkin awalnya kita nanam belum berbunga, kemudian dia berbunga, kejutannya awalnya dia belum berbuah, kemudian dia berbuah gitu. Jadi selalu saja ada buah dari sebuah kesabaran gitu. Nah, kita bangun ini juga tidak instan, ada proses yang cukup panjang. Praktis semua tumbuhan yang ada di dalam itu ditanam dari kecil. Nah, pertanyaannya kenapa nanamnya dari kecil? Ya, kita butuh proses itu. Bentuk tidak mungkin hadir dengan sendirinya gitu. Bentuk baru bisa hadir ketika kita ngelewatin prosesnya. Kita butuh prosesnya gitu. Jadi rumah kecil tumbuh bersama sahabat, tumbuh bersama keluarga, tumbuh bersama tumbuhan dan aneka ragam satwa yang ada di dalam. Jadi sebenarnya ini menurut kami pribadi di rumah kecil adalah bukan hanya sekedar ruang untuk kita bisnis, bukan hanya sekedar ruang untuk kita berkumpul bersama keluarga, sahabat dan teman-teman, tetapi lebih kepada ruang-ruang kontemplasi, ruang untuk kita menepi sejenak dari hiruk pikuk itu, merenggangkan persendian yang kaku gitu, mengasah rasa syukur. Saya mau bilang bahwa selalu di ujung saya bilang bahwa kalau kita mau memulai hal-hal positif di rumah, mengundang hal-hal positif di rumah, mengajak energi-energi positif untuk mengelilingi rumah-rumah kita masing-masing, saya kira itu juga bisa mengasah rasa syukur. Nah, di ujungnya selalu saya bilang bahwa ada yang lebih nikmat daripada mengasah rasa syukur itu sendiri. Ketika kita berusaha untuk terus mengasah rasa syukur, maka Tuhan juga tidak akan pernah berhenti menambah nikmatnya gitu. Kira itu. Rumah kecil ini berlokasi di Jalan Panara, Lorong 100, Kota Makassar. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung harus sedikit berjalan kaki dengan melewati lorong kecil.